Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Yafis bin Nuh. Yafis bin Nuh ini merupakan salah satu dari 4 anak Nabi Nuh yang kemudian menjadi awal mula adanya ras-ras di dunia. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Al-Qasqasyandi di dalam Nihayat Al-Arab fil Ma'rifat An-Nasab Al-Arab menyebutkan telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab dan para sejarawan bahwa seluruh ras manusia yang ada setelah Nuh adalah selain orang yang bersamanya di kapal. Atas makna ini ditafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat ketiga, yaitu putra cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nah, bahwa mereka ini punah dan tidak menurunkan keturunan. Kemudian mereka sepakat bahwa seluruh keturunan manusia sekarang adalah dari 3 putra Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat As-Saffat ayat ke-37, dan kami jadikan putra cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Ahli tafsir di kalangan tabi'in yang bernama Imam Qatadah menafsirkan manusia semuanya adalah keturunan Nuh alaihissalam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan seorang pun yang bersama Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman anak dan keturunan, kecuali Nabi Nuh alaihissalam saja. Artinya semua orang yang ada di kapal tidak diberikan keturunan, kecuali hanya Nabi Nuh alaihissalam saja yang diberikan keturunan. Semua yang ada di muka bumi sekarang dinisbatkan kepada ketiga anak Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Sam, Ham, dan Yafis. Al-Hamawi dalam Mu'jam Al-Buldan menjelaskan, orang pertama yang turun kapal adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika beliau keluar dari kapal, beliau bersama dengan 80 manusia. Mereka kemudian membangun tempat tinggal di tempat itu dan menetap di sana. Kemudian mereka tertimpa wabah penyakit, sehingga 80 orang tersebut meninggal kecuali Nuh alaihissalam dan anak-anaknya. Maka beliau adalah Abdul Bashar, yaitu bapak seluruh manusia. Nah, keempat keturunan Nuh adalah Kan'an, Yafid, Sam, dan Ham, di mana Kan'an tewas saat terjadi banjir bah besar. Maka tersisalah ketika itu 3 putra Nabi Nuh. Dan setiap umat dari seluruh umat yang ada di bumi saat ini memiliki nasab kepada salah satu dari 3 putra Nuh. Tentu saja bersamaan dengan beragam pendapat mengenai hal itu. Di dalam Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karya Sami bin Abdullah bin Ahmad Al-Makhlus dijelaskan tentang kehidupan setelah bencana dahsyat tersebut terjadi. Rombongan pun mulai keluar dan kemudian menetap di daerah tersebut. Ini menjadikan babak baru dalam peradaban manusia, karena merekalah yang menjadi manusia pertama yang masih tersisa, yang masih hidup karena selamat dari bencana air bah tersebut. Tak memutuskan untuk menetap dalam satu wilayah selamanya, rombongan ini kemudian menyebar dan mulai bermigrasi. Mereka menuju ke arah barat daya, yang kini menjadi Jazirah Arab, kemudian menyebar lagi. Ibnu Ishaq mengatakan bahwasanya Nabi Nuh mendoakan ketiga putranya. Nuh mendoakan keturunan Sam menjadi nabi-nabi dan rasul. Nuh mendoakan keturunan Yafis untuk menjadi raja-raja. Sedangkan dari keturunan Ham, dia mendoakan agar menjadi abdi dari keturunan Yafis dan Sam. Putra tertua Nabi Nuh yakni Yafis memutuskan untuk bermigrasi ke arah timur. Kelompok putra Nuh yang lainnya sebagian bergerak ke arah tenggara menuju kawasan India, dan kelompok lainnya bergerak menuju ke arah barat daya menuju ke Afrika. Dari sana mereka terus ke arah utara dan membangun peradaban.
Putra Nabi Nuh yang termuda yang selamat yaitu Ham beserta istri dan keluarganya bergerak menuju ke arah selatan, lalu memutuskan menetap di selatan Irak setelah permukaan bumi sudah mengering dan terlihat hamparan tanah subur yang sangat luas di sana. Nah, kemudian Yafis adalah nenek moyang ras Yafetik. Ham menjadi nenek moyang ras Hamitik dan Sem adalah nenek moyang ras Semit. Ibnu Abbas menceritakan bahwa keturunan Sam menurunkan bangsa kulit putih, Yafis menurunkan bangsa berkulit merah dan coklat, sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Ibnu Tobari menyebutkan bahwasanya istri Yafis bernama Arbasisah binti Marazil bin Al-Darmasil bin Mehujail bin Ahnuh bin Qoyin bin Adam, dan darinya Yafid menurunkan 7 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, yaitu Gomer, Marihu, Wa'il, Yawan, Tubal, Hausil, dan Tiras. Sedangkan di dalam versi lain menyebutkan bahwasanya anaknya adalah Gomer, Magong, Tiras, Javan atau Yawan, kemudian Mesdes, kemudian Tubal dan Madai. Nah, anak perempuan dari Yafis adalah Sabokah. Keturunan Nuh menginjak usia lanjut. Ia mendoakan agar keturunan Gomer menjadi raja-raja karena mereka berdua ini melayani kakeknya di saat usia lanjut. Nah, Gomer bin Yafis ini memiliki anak Turk. Dari sinilah muncullah bangsa Turki. Termasuk di dalam ras mereka adalah Kobjat, kemudian Tatar, dan Kozlajia yang merupakan bangsa Kus atau Kusan. Negeri-negeri Al-Safed yaitu Gor, Elan, Sarkes, Askesi, dan Rusia seluruhnya dari ras Turki. Dari sinilah lahir orang Sekitia, kemudian Turkik, Armenia, Wales, Pik, Irlandia, Jerman, kemudian Sakoliba atau orang-orang Slavis atau Slavia juga merupakan keturunan Eskanar bin Togram bin Gomer bin Yafid. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Magong bin Yafis. Dari keturunan Magong bin Yafis ini lahirlah sebuah bangsa yang kita kenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj yang masih rahasia hingga sekarang. Nah, dari ras Magong ini ada juga ras Cina, termasuk juga bangsa Cina, kemudian Jepang, Korea, kemudian Indochina, kemudian Melayu, ada juga negara kita adalah Indonesia yang merupakan keturunan Sin bin Magong bin Yafis. Kemudian dari Yunan atau Yawan bin Yafis melahirkan bangsa Yunan dan mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Yunan memiliki 3 anak yaitu Latin, kemudian Grek, dan Kuteim. Orang-orang Litan adalah keturunan Latin bin Yunan. Kemudian bangsa Grek adalah keturunan Grek bin Yunan. Orang-orang Keitim berasal dari keturunan Kuteim bin Yunan, dan kepada kelompok inilah kembali hierarki nasab bangsa Romawi. Kemudian dari Meses bin Yafis menurunkan Asban, yaitu suatu koloni dari Isfahan yang menetap di Syria, Mesir, dan beberapa daerah di Afrika Utara yang lain dan juga berada di Spanyol. Kemudian dari putra Tubal bin Yafis turut serta bersama rombongan Meses yang menghuni daratan Afrika Utara sampai semenanjung Iberia, yaitu Spanyol dan Portugal. Dan kediaman mereka di sebelah barat ke arah utara di bagian utara, dan Laut Rum melahirkan bangsa Leman, yaitu orang Tabal, Georgia, Italia, Illyria, Liberia, dan bangsa Sasque. Nah, ada juga bangsa Prancis atau bangsa Prancis dari putra Tubal bin Yafis, atau yang biasa kita kenal dari bangsa Prancis ini adalah bangsa Frank. Nah, kemudian dari keturunan Madai bin Yafis melahirkan bangsa Dailam, yaitu orang Madai atau orang Madea, yang oleh orang-orang Yunani disebut sebagai bangsa Medes. Nah, dari sinilah muncul orang-orang Mitani, kemudian orang-orang Manai, Media, Parsi atau Persia, kemudian Indo-Arya, kemudian orang-orang Kurdi.
Nah, inilah sejarah singkat mengenai Yafid bin Nuh dan keturunannya. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.